Sebelum melanjutkan perbincangan, meminta pandangan ataupun pendapat Pak Arianto tadi terhadap apa yang disampaikan Bu Irma Huta Barat tadi, kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa mendengarkan laporan dari rekan kami, Kani Dwi. Ini berada di TNCC Polri untuk bisa memberikan informasi terakhir mengenai jalannya sidang etik terhadap Kombes Pol Agus Nurpatria. Silakan Kani Dwi. Ya, selamat malam Putri serta pemirsa. Betul sekali proses sidang kode etik profesi yang dilakukan di TNCC Mabes Polri hingga malam hari ini kami mengabarkan masih berlangsung, yang mana memang difokuskan pada salah satu dari 7 tersangka yakni Kombes Agus Nurpatria, yang mana beliau merupakan mantan KDNA Biro Paminal di Propam Polri yang diduga terlibat dalam obstruction of justice atau upaya penghambatan penyidikan hukum, yang mana diduga dirinya menyembunyikan barang bukti berupa CCTV yang berada di rumah Kadif Propam nonaktif Verdi Sambo pada saat 8 Juli 2022 silam dalam misteri kematian dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Pada saat proses persidangan yang telah dilakukan sejak pukul 10 pagi tadi hingga malam hari ini pun juga masih berlangsung. Namun hari ini tidak hanya dihadirkan dari salah satu tersangka saja, namun juga dihadirkan 14 saksi yang tentunya juga akan memberikan keterangan satu persatu. 3 diantaranya ini juga merupakan 3 tersangka dari total 7 tersangka telah ditetapkan, diantaranya Brigjen Hendra Kurniawan, kemudian juga ada Kompol Cak Putranto, dan juga ada Kompol Baikuni Wibowo seperti itu, yang mana memang mereka juga nantinya akan memberikan kesaksian yang hingga malam hari ini kami belum mendapatkan hasil pastinya seperti apa perjalanan sidang kode etik. Namun tadi disampaikan dan juga diberitahukan kepada kami para awak media dari Kadif Humas Irjen Pol Dedy Prasetyo yang menyatakan bahwa hasil sidang kode etik profesi pada hari ini akan diinformasikan pada esok hari, yakni hari Rabu 7 September 2022 yang diagendakan pada pukul 10 pagi. Meskipun memang perjalanan proses sidang kode etik ini masih berlangsung karena memang kapasitas dari 14 saksi ini cukup banyak, yang mana diduga dalam proses obstruction of justice ini tidak hanya pelanggaran penyembunyian barang bukti berupa CCTV, namun juga ada rangkaian adanya dugaan kelalaian dalam operasi ataupun dalam pelaksanaan di olah TKP di kediaman Duren 3 Verdi Sambo pada saat 8 Juli 2022 silam. Yang mana tentunya dari 7 tersangka ini total sudah 4 orang tersangka yang telah ditetapkan, kemudian juga telah dilakukan sidang kode etik, yang mana pertama kali dilakukan kepada Verdi Sambo terhadap proses sidang kode etik yang juga sebagai dalang utama dari skenario misteri pembunuhan dari Brigadir Yosua seperti itu. Kemudian dilanjutkan sidang kode etik berikutnya kepada Kompol Cak Putranto, kemudian yang ketiga kepada Kompol Baikuni, dan hari ini terhadap Kompol Agus, yang mana selanjutnya 3 tersangka lainnya juga kami belum mendapatkan informasi pasti kapan akan dilakukan sidang kode etik selanjutnya, karena memang kami hanya baru mendapatkan informasi perihal hasil sidang kode etik profesi yang akan disampaikan esok hari. Apakah mungkin memang besok akan dilanjutkan kembali terhadap sidang kode etik? Kami akan melanjutkan informasi kembali untuk disampaikan kepada Anda. Demikian, kembalikan dari studio Putri Viola. Terima kasih untuk laporannya. Kita akan tunggu bagaimana hasil sidang etik ini besok. Kita akan dengarkan pengumumannya. Nah, Bu Irma tadi sempat saya potong penjelasannya. Sebelum jeda mungkin bisa dilanjutkan kembali kalau ada yang ingin disampaikan. Pak Firman, juga apa yang dikatakan oleh Pak Arianto dalam hal bahwa memang tidak terbuka ya. Dan satu hal lagi, saya ini ingin mengingatkan, Kepolisian Republik Indonesia itu bukan hanya milik polisi saja, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau dalam hal ini kita tahu bahwa dari awal yang sekarang masih dinyanyikan isu pelecehan seksual ya, itu termasuk pada waktu pertama kali dirancang niatnya jahat, tujuannya jahat. Pada waktu awal-awal itulah yang melibatkan bukan hanya anak buahnya Sambo, tetapi rekannya dari 3 Kapolda itu yang kemudian mengadakan pertemuan. Lalu pada tanggal 29 Juli ada pertemuan di Polda Metro Jaya yang memanggil LSM untuk keadilan gender supaya memberikan assessment kepada Putri seolah-olah dia depresi dan dia PTSD. Nah, itu hal yang masih dibawa sampai sekarang. Nah, pada waktu itu, pada waktu diundang di sana, itu kan bisa diteliti, bisa ditelusuri, ya kan? Apa yang dilakukan oleh 3 Kapolda tersebut. Lalu mengapa meminta yang mengundang lembaga-lembaga itu, termasuk salah satunya itu adalah Sukma, yang psikolognya itu Sri Nur Herwati itu yang memberikan assessment yang kemarin dibantah oleh Reza Indragiri.
bahwa itu hanya senario dan rekayasa yang masih dimainkan sampai hari ini. Buktinya Putri tidak ditahan. Lalu senarionya sama. Rekayasa yang dari awal itu masih tetap dijalankan. Nah, kita tidak bisa menegasikan bagaimana besarnya peran dari para rekan-rekan geng ataupun gerombolan Sambo ini yang bukan hanya secara struktur berada di bawahnya, tetapi juga yang satu level bahkan di atasnya pun ikut terlibat. Jadi ini yang selama ini luput. Kita ini mencintai kepolisian, maka kita wajib untuk membantu dan mengetahui tidak ada cara lain kecuali transparansi, dan nggak bisa sebagai retorika saja, Putri. Baik, Pak Arianto, langsung saja mungkin diberikan tanggapan juga bagaimana mengenai hal ini. Kalau saya, Bu, ya, saya menyampaikan ini itu berdasarkan fakta, ya. Seperti contoh itu motif bahwa itu ada pelecehan itu saya dengar teleponnya langsung dari Fahmi yang menulis skenario itu. Saya tanya, kenapa sih? Oh, ininya masalahnya pelecehan, Pak, gitu. Itu dari pertama kali udah ada. Jadi bukan setelah 3 hari kejadian, bukan dari pertama kali gitu loh. Nah, kemudian ini kenapa kok kemudian jadi berlarut-larut ya, polisi nggak dipercaya itu. Saya tadi senang ya, Bu Irma itu kan dalam kecintaannya pada polisi ingin memperbaiki. Kalau mau baik ya transparan kan gitu kan. Nah, selama ini kan polisi kan diminta transparan. Pak Kapolri juga sudah menjanjikan transparan. Cuman dalam pelaksanaannya sampai sekarang itu transparansi itu belum terbuka semua. Kenapa? Karena polisi masih punya pendapat bahwa informasi itu yang untuk penyidikan masih dikip untuk nanti tampil di pengadilan sana. Padahal teori itu udah keliru banget menurut saya. Seperti kemarin Bu Irma kan katanya, itu Pak, kenapa kok cuma berdasarkan kesaksian aja? Kenapa handphone yang disita itu kemudian nggak diperiksa dan sebagainya itu ya? Saya yakin itu polisi sudah melakukan itu, Bu. Cuman dia nggak ngomong hasilnya. Boro-boro ini yang kira-kira Kapolda terlibat apa tidak itu kan masih samar-samar. Nah, yang sudah jelas saja kok. Tapi contoh sekarang ya, apa pengakuan Bu Putri itu? Mestinya kalau dibuka sekarang, ya dulu diperiksa sini ngakunya begini, diperiksa kemudian kemarin ngakunya begini. Kan nanti nggak dibilang polisi yang bohong. Nah, itu akibat daripada kekeliruan cara berpikir menurut saya ya. Cara berpikir polisi dalam menerapkan strateginya berkomunikasi dengan rakyat itu dengan masih tidak mau terbuka, dan akhirnya juga ketidakterbukaan itu dibuka oleh orang lain ya, dia juga tidak mengoreksi polisinya. Baik, apalagi itu contoh ya, apa yang disampaikan oleh Pak Simanjuntak itu kan, ini kan terbuka karena gara-gara kita, kalau nggak mungkin terbuka. Padahal itu Pak Kapolri itu sudah bikin tim khusus itu sebelum ada laporan itu. Jadi terbukanya itu Pak Sambo itu bahwa itu dia rekayasa. Bukan dari tim khusus itu, dari sebagian orang yang disuruh Pak Sambo itu banyak yang bocorkan itu. Pak, saya kemarin yang suruh membetulkan nyuci darahnya, suruh ini dan sebagainya. Jadi intinya begitulah. Ini akibat daripada polisi kurang pandai mengomong masyarakat ya, memberikan penjelasan apa yang dikerjakan dan hasilnya apa. Akhirnya banyak teori di lapangan yang mau bermunculan dan itu dipaksa untuk dibuka. Nah, kan sulit, yang pasti-pasti aja nggak dibuka kok, apalagi yang masih nggak pasti. Baik Pak Arianto. Nah, kesempatan terakhir juga mungkin mengenai perbincangan ini saya berikan kesempatan untuk Mbak Matin, nanti juga Pak Firman. Silakan Mbak Matin. Saya sih sebenarnya mau percaya yang disampaikan oleh Pak Arianto terkait bahwa kasus ini terbuka bukan karena laporan dari pelapor ya, dalam hal ini kita. Tapi yang buat saya tidak percaya adalah pada saat tim sus itu dibentuk, mereka pun masih menggunakan narasi si Sambo. Tembak-menembak, kekerasan seksual. Jadi kita nggak percaya, Pak. Kecuali ketika tim sus datang, mereka langsung tarik berkas ke Bareskrim dan mengganti narasi. Fix. Kita akan percaya kalau seperti itu. Masih kuat, gitu loh. Nah, pada makanya, saat itu Sambo masih kuat. Mohon maaf, Pak. Jadi publik juga kan sekarang sudah cerdas, sudah cermat juga, dan sudah pintar hukum juga. Jadi jangan salahkan mereka kalau mereka memberikan apresiasi kepada kita. Mohon maaf ya, Pak. Lalu yang kedua, saya enggak gitu arahnya saya. Saya hanya memberikan penjelasan pada rakyat itu kondisinya kayak gitu loh Pak. Iya, gitu loh. Iya, saya juga jelaskan supaya juga mengenai gitu. faktanya seperti apa. Yang kedua, yang Bapak Arianto sampaikan sudah benar. Ada kekeliruan yang masih dilakukan oleh penyidik saat ini dalam menyajikan informasi kepada publik. Ini omongan senior Irjen loh. Kalau bukan Bapak Arianto yang mesti didengarkan, saya bingung siapa lagi yang mesti didengarkan oleh penyidik. Salah satunya kan yang dibenarkan oleh Pak Arianto, kemarin kita diusir pada saat rekonstruksi kan,
Pak Arianto juga nggak setuju. Ya. Nah, makanya sebenarnya juga nggak penyidik setuju. sebagai junior dan juga sebagai tulang punggung saat ini, sebagai petugas yang memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus ini dan mengembalikan citra Polri supaya bisa lebih baik lagi, dengarkanlah Pak Arianto. Baik, baik. Dengarkan. Pak Arianto ini bijak sekali, bagus itu. Supaya ada corrective action, supaya Bang ada outputnya. Jangan kita melakukan pekerjaan yang sia-sia, nggak ada hasilnya. Baik, Bang Martin. Saya ingat gini Mbak, kalau kita ekstrim ya, Ya. kalau kita nonton film-film mafia Meksiko itu kartel, di Meksiko itu sudah tidak bisa dibedakan antara polisi yang baik dengan polisi yang buruk. Baik. Jangan sampai Indonesia sampai seperti itu. Baik, Bang Martin. Dan saya optimis Indonesia pasti akan bisa lebih baik lagi kepolisiannya kalau para penyidik mau Ya. mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Arianto. Baik, mungkin singkat, penutup singkat dari Pak Firman. Ya, sebenarnya kalau bicara institusi Polri yang membangun Strategi komunikasi. Ya, strategi komunikasi yang efektif. Di dalam tenaga ahli Kapolri itu sudah lengkap. Ada Pak Arianto tadi yang sudah tinggi jam terbangnya. Ada Dr. Khairul Huda, ahli hukum. Akan ada dari Komnas dulu Pak Nurholis Majid, mantan Komnas HAM. Menurut saya komposisinya cukup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Nah, kemudian soal pertemuan-pertemuan tadi. Saya ingat tuh ada yang disebut dengan plea bargaining. Ya, kalau tadi indikasi-indikasi itu, apa ini betul ada plea bargaining semacam itu atau plea guilty gitu loh ya. Jadi sudah ketemu untuk negosiasi. Nah, itu hanya bisa terjadi di negara-negara yang menganut sistem yang tidak kita kenal sebenarnya ya, plea guilty itu. Tapi saya tidak tahu, ini kan baru informasi pertemuan-pertemuan katanya dengan Pak Kamarudin ya, tim PH-nya dengan beberapa petinggi Polri. Ini dalam rangka apa? Ini harus menurut saya harus clear, jangan kemudian nanti menjadi distorsi terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Baik. Bahwa seolah-olah ini ada desain ya yang terus saja dikembangkan kepada publik. Nah, yang tentu kita harus jaga adalah public distrust. Baik, Itu Pak tidak Firman. boleh terhadap institusi Polri. Baik. Saya rasa itu. Ya, Pak Firman Wijaya, terima kasih sudah Sama-sama. hadir dan juga memberikan pandangannya. Bang Martin, terima Sama-sama. kasih sudah mengungkap salah satu fakta lagi pada malam hari ini. Bu Irma Huta Barat juga terima kasih sudah memberikan catatan, termasuk juga Pak Arianto. Terima kasih juga sudah memberikan pandangan-pandangan. Narasumber semuanya terima kasih sekali.